Susan mungkin punya komentar ini berkaitan dengan langkah-langkah ini. Tinggi kadang memang langkahnya itu tidak runtut betul seperti artinya gini, kalau di langkah-langkah ini kan terlalu jelimet justru Pak. Iya, saya juga melihatnya gitu. Itu terlalu jelimet begitu loh. Mungkin ya karena itu tadi maunya mengikuti pakem contoh secara langsung. Padahal menurut saya Bapak Ibu, setelah ini kan 2018 guys, ingat saya di 2000 sekitar 2000 pandemi itu kan kita sudah dibebaskan dengan RPP 1 lembar. RPP 1 lembar itu lebih ke apa yang akan kita lakukan. Jadi nggak usah lagi terlalu ya seperti inilah menurut saya orientasi didik masalah begitu loh. Tapi sistem 1 lembar tapi orang bisa langsung ngerti, oh nanti guru itu akan begini. Dan di videonya pasti akan terlihat itu. Ini yang memang kadang menjauh Pak. Ya itu tadi karena mungkin terlalu mengikuti sampai bahwa ini 4C, bahwa ini berpikir kritis, bahwa ini adalah karakter itu ditulis. Padahal ingat di tahun itu tadi setelah kebijakan tentang ini di modul ini ada lagi ini kan saya lihat RPP-nya saja ya. Kalau lampirannya memang tetap harus ya. RPP-nya saja kalau ini saya lihat 1, 2, 3, banyak Pak. 3, 4, 5, 6, 7 hanya untuk mengangkat ini. Padahal ini memang ya kurang praktis ya menurut saya. Iya. Oke lah. Tapi Pak Risma dengan melihat skenario langkah pembelajaran ini, kira-kira seperti ini, kesulitan nggak, jelimet nggak, dan kira-kira apa yang ditulis di sini ini mudah nggak untuk mempraktekkan? Betul. Ya, kalau orang lain membacanya jadi bingung sendiri gitu. Saya sendiri pusing harus mengambil benang merahnya yang lain di tiap kegiatan gitu. Kalau jelimet lah ya. Nah, itu yang buat seperti itu, apalagi orang lain nanti sendiri. Ya, kalau maunya utuh seperti ini ya silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau masih dirasa tadi jelimet itu ya, bikin pusing gitu ya, yang buat yang sederhana itu, yang praktis, operasional gitu kan ya. Oke, nggak apa-apa, Pak Risma. Bagus saja sih, tidak apa-apa itu utuh seperti ini. Cuman orang lain melihatnya itu pusing. Oke, saya kira dari sisi kelengkapan sudah inilah ya, bagus ini. Oke, sampun Bu Syah. Iya Bapak sampun. Monggo bisa jadikan model, cuman yang agak rumit tadi di langkah-langkah pembelajaran itu kali ya. Nggih. Ya, itu yang kurang mengikuti yang ada. Nggih. Oke. Ini bisa ke PPK Bapak? Oke. Lanjut siapa, Bun? Bapak, barangkali dari 1 ini kita tuntaskan sampai PTK Bapak. Oh, PTK, nggih. Karena kan PTK harus nyambung. Iya, terus PTK. Kita lihat. Bapak Ibu mohon maaf, di-mute ya, di-mute yang tidak menyampaikan pertanyaan atau apa di-mute aja, nggih. Monggo Bapak. Untuk judul terlalu panjang nggih, Pak. Judulnya terlalu panjang. Peningkatan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI, materi memahami makna sholat. Mungkin PAI-nya tidak perlu nggih Bapak. Kalau materi sholat pasti di PAI kan nggak mungkin di mata pelajaran yang lain. Oke, disampaikan dulu sekilas ya Pak Risma. Jadi gimana desain PTK-nya ini? Ya ini kan sudah dalam bentuk laporan kan ya, tidak proposal. Jadi mungkin disampaikan ya ingin meneliti apa ya, sesuai dengan urutan-urutan di PTK ya, menganalisis
apa namanya, permasalahan pembelajarannya seperti apa, lalu kasih treatment apa, kemudian apa dalam proses pelaksanaan pembelajarannya dari siklus ke siklus seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, begitu. Monggo, Mbak Risma. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf jika suara saya putus-putus Bapak karena koneksinya belum juga membaik. Mohon maaf, Ya, bisa terdengar jelas. oke. Dengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak dosen, Ibu Guru Pamong. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan gambaran terkait dengan PTK yang saya jadikan penelitian di SD Negeri Pamoyanan khusus untuk kelas 4 terkait dengan judul tadi sudah dibahas. Insya Allah kalau memang perlu dirampingkan, Insya Allah nanti mohon arahan juga akan saya rampingkan terkait dengan redaksinya. Untuk latar belakang yang mendorong saya melakukan penelitian di kelas 4 ini, diantaranya terdapat rendahnya daya serap dari peserta didik pada mata pelajaran PAI itu sendiri. Nah, hal-hal tersebut ini dibuktikan dengan adanya yang pertama, minat belajar peserta didik yang memang dikatakan sangat rendah. Terkadang mereka merasa jenuh, sering bosan, gitu. Kemudian semangatnya juga sangat minim, sehingga tidak berminat dan tidak menyukai mata pelajaran PAI gitu pada awalnya. Gitu. Nah, kemudian guru pun ya belum menguasai strategi pembelajaran yang tepat itu yang seperti apa gitu sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian juga hampir atau tidak pernah menggunakan media pembelajaran yang komunikatif gitu semacam video atau permainan dan sebagainya gitu, yang menggunakan teknologi gitu. Kemudian imbasnya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa itu rendah di mana KKM-nya adalah 70 untuk PAI di kelas 4 itu, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar di materi ini yaitu 66,66. Jadi masih di bawah KKM untuk rata-ratanya. Sementara ada 7 orang siswa yang berhasil mencapai KKM kalau dipresentasikan sebesar 38,8% dan yang belum mencapai KKM berjumlah 11 orang. Jadi dominan dari siswa itu sendiri belum mencapai KKM. Nah, kemudian saya identifikasi permasalahannya. Ternyata setelah diidentifikasi itu ada kekurangan dalam penguasaan materi peserta didik pada mata pelajaran PAI dari pembelajaran 9 ini. Nah, desain audio visualnya itu seperti apa? Ya, treatmentnya gimana itu? Tadi kan sudah melakukan analisis tentang apa ya, problem atau kelemahan lah dalam pembelajaran itu berdampak pada rendahnya prestasi. Ya. Itu kan tadi saya sampaikan. Oke, nah berikutnya di rencana tindakannya penggunaan audio visualnya itu loh. Itu seperti apa desainnya? Ya. Ya. Ya, betul. Terima kasih Bapak. Jadi untuk desain media audiovisual itu sendiri, ya saya dari setiap kegiatan pembelajaran yang memang direncanakan ini menyajikan sebuah di antaranya menyajikan sebuah video pembelajaran dan insya Allah itu hasil karya saya sendiri. Nah, kemudian selain itu juga beberapa media yang saya tayangkan menggunakan fasilitas PowerPoint, ya semacam tadi yang tergambar, semacam permainan, kemudian uh, penguatan materi dan sebagainya. Jadi itu Pak mungkin yang akan saya lakukan ini
ke depan karena memang masih menyisakan mungkin satu siklus lagi ke depan gitu Pak. Jadi sejauh ini saya menggunakan video pembelajaran sebagai salah satu yang apa ya media yang saya gunakan untuk meningkatkan hasil dari prestasi belajar peserta didik itu sendiri. Oke, sudah ya. Oke, kita lihat dulu. Tadi ada di awal judul. Ya, panjang ini ya. Oke, ini kan ada problem tadi kan. Jadi memang cara kerja PTK itu kan berangkat dari diagnosa kita ya dalam proses pembelajaran itu terhadap permasalahan-permasalahan pelajaran ya yang ditemui ya itu didiagnosa. Nah ini kan ditemukan adanya rendahnya prestasi belajar siswa kan gitu ya. Betul Pak. Pak Risman ya. Nah itu kemudian dari diagnosa itu ya setelah dianalisis kenapa prestasi belajarnya rendah itu tadi belum ini ya belum spesifik ya kan memang ada banyak faktor ya yang menyebabkan itu. Nah itu nanti kalau bisa lebih spesifik apa disebabkan karena motivasi belajarnya ya kurangnya antusias ya rendahnya penguasaan materi ya terus atau mungkin ada problem lain yang menyebabkan rendahnya prestasi itu bisa menjadi tidak sesuai atau tidak mencapai KKM gitu ya. Nah dari diagnosa itu ya berikutnya nah ini yang paling penting golek obat nyari obat kenapa kok harus ketemu media audiovisual apa media audiovisual ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Nah itu harus dikasih penjelasan baik secara konseptual, teoritis, ya menurut beberapa pandangan para ahli. Ya. Makanya diagnosa ini penting di bagian awal ini, mendiagnosa kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran, ya, yang itu kemudian berdampak pada hasil belajar yang rendah. Nah itu memang perlu banyak merenung ya, perlu banyak membaca literatur juga yang berkaitan dengan masalah itu. Ya, so, dari beberapa faktor yang mempengaruhi itu kira-kira bagian mana yang paling berpengaruh ya, terhadap rendahnya prestasi belajar itu. Misalnya kaitan dengan motivasi. Ya, kaitan dengan motivasi. Maka yang disorot yaitu motivasi itu, bagaimana kemudian bisa meningkatkan motivasi belajar ya agar meningkat dan kemudian berdampak pada peningkatan prestasi belajar. Nah, mungkin dari beberapa literatur, pandangan itu lalu menyarankan, merekomendasikan misalnya dari sisi media perlu dikembangkan lebih variatif, lalu menggunakan media audiovisual yang lagi ngetren gitu, yang lagi digandrungi anak-anak di eranya ini milenial ya. Nah itu apa kira-kira? Nah ini perlu di reasoningnya ada nanti di latar belakang itu perlu dimunculkan itu. Kenapa kok ketemu media audiovisual? Nah berikutnya media audiovisual ini kan umum ya, belum spesifik juga. Ya audiovisual itu. Ini maunya audiovisual tadi seperti yang ditayangkan di praktek tadi Pak ya. Ya penggunaan video tadi ya. Iya Pak, penggunaan lalu karisma lalu iya penggunaan video diantaranya Pak itu. Video terus apa lagi? Ya itu ya semacam game permainan itu tadi ya. OLED di intinya kan penggunaan laptop tadi ya dan aplikasi yang ada di dalamnya ya untuk nyetel video yang itu memungkinkan siswa lebih termotivasi ya dengan media itu daripada hanya sekedar ceramah. Pokoknya kan gitu ya. Betul Pak. Oke, nah ini nanti bisa lebih spesifik lagi ya, audiovisual itu kan banyak macamnya. Nanti bisa dispesifikkan lagi. Ya.
Nah ini komentari aja Pak, sudah bagus sebenarnya dia. Terima kasih Bapak. Mohon maaf. Ya. Nah, saya mengulangi ini dengan rumusan masalah ya. Ya, rumusan masalahnya kenapa harus tanya ini lagi? Ini kan pijakan kita untuk meneliti itu kan karena prestasinya rendah tadi ya. Nah, kenapa itu jadikan rumusan masalah? Seharusnya sudah terjawab di di ini di latar belakang di apa namanya? Nah, ini kan bagaimana prestasi belajar peserta didik. Entry point-nya kan di sini bahwa dinyatakan tadi itu prestasinya kan rendah. Iya, iya betul. Nah, kenapa dirumuskan masalahnya ini? Gitu. Nah, mungkin lebih diarahkan pada tadi desain ya. Jadi desain pembelajaran dengan menggunakan audiovisual itu seperti apa? Nah, itu mungkin nanti penjelasannya itu kan Bapak bisa mendeskripsikan ya yang Bapak buat sebagaimana yang ada di RPP itu. Ya, desainnya seperti apa dan nanti lebih spesifik berkaitan dengan penggunaan audiovisual itu. Ya, jadi modelnya seperti apa audiovisual itu, lalu penggunaannya seperti apa dan seterusnya itu. Nah, berikutnya baru kedua itu bertanya tentang bagaimana implementasi dari rencana ya, desain rencana yang sudah dibuat itu. Ya, itu bisa jadi terjadi miss di situ. Oh, desainnya seperti ini, tapi pada tahap implementasi, misalnya ada pengembangan ya, atau ada ketidaksesuaian misalnya dengan rencana desain yang dibuat dan seterusnya itu. Lalu yang ketiga ini pertanyaan inti sebenarnya, yang ketiga itu bertanya tentang ini efektivitas penggunaan tadi media audiovisual itu dalam meningkatkan prestasi hasil belajar. Poinnya kan yang dicari itu sebenarnya ya. Tapi untuk melihat efektivitasnya itu, maka perlu dipastikan dulu bahwa desain yang dibuat itu sesuai dengan konsep yang dimaui. Lalu implementasi pelaksanaan desain itu juga sesuai dengan rencana yang dibuat. Ya, setelah dua hal ini dipastikan, baru kemudian yang ketiga kita lihat efektivitasnya. Ada nggak peningkatan ya dari rencana tindakan yang sudah dibuat itu ya dengan sebaik-baiknya ya sesuai dengan konsep yang ada ya. Berikutnya dilihat apa namanya capaian ya prestasi yang dihasilkan dari rencana tindakan yang sudah dilakukan itu. Gitu kira-kira itu di rumusan masalah ya Pak Risma, bisa difahami? Halo? Pak Riz? Ya, halo Ibu, Bapak. Oh ya, masih anu ya. Masih ada ya? Ya, ada. Jelas suara Ya Pak. ini jadi rumusannya agak ini menurut saya. Yang pertama ini menurut saya sudah terjawab lah. Ini entry point-nya gini sih, entry point-nya di sini. Kita permasalahan pembelajarannya kan ada dari renggangnya prestasi tadi. Jadi nggak usah dimasukkan lagi di rumusan menurut saya ya. Ya, siap. Jadi tanya tentang rencana tindakannya seperti apa, itu nanti bisa dideskripsikan dari data dokumen berupa RPP itu, disebutkan tercermin di situ ya. Lalu implementasinya seperti apa, berarti Bapak bisa melihat proses ya, pelaksanaan pembelajarannya itu. Ya, kemudian yang ketiga ini, yang pertanyaan inti itu adalah ya efektivitas dari rencana tindakan yang sudah diimplementasikan itu. Kira-kira bisa meningkatkan hasil belajar itu sampai seberapa begitu. Ya, itu di rumusan Pak. Jadi di latar belakang tadi itu perlu reasoning kenapa penggunaan audiovisual. Ya, itu jadi kan nggak ujuk-ujuk rendahnya prestasi lalu faktornya karena audiovisual kan nggak seperti itu. Analisis dulu ya faktor-faktor apa yang memiliki pengaruh yang paling signifikan. Itu poinnya. Nah, yang berikutnya tentang cara penggalian ini ya data. Ya, jadi ini di PTK ini itu memang instrumen utama
penelitian itu kan si peneliti itu sendiri. Jadi dia pelakunya, ya dia yang juga menggali data, ya, menganalisis data, ya, dan seterusnya sampai pada membuat ini ya kesimpulan-kesimpulan dari tindakan yang sudah dilakukan. Nah, instrumen penggalian datanya Tes instrumennya bentuknya tes observasi tentu ya. wawancara, Pak. Lalu, Instrumen yang digunakan tes ini ya, observasi dan wawancara. tesnya untuk apa? Tes, observasi, wawancara. Ya. Tes maksudnya? Ya, tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil dari pengetahuan siswa itu sendiri, Pak, yang include dalam kegiatan pembelajaran. Ya, otomatis di bagian akhir kan ada evaluasi penilaian itu ya. Ya, nah pada saat proses pembelajaran berlangsung itu apa kira-kira teknik penggalian data yang paling efektif? Apa? Pengamatan kan ya? Nah, pengamatan. Ya, observasi itu instrumennya dibuat Pak. Ada ya? Ada, Pak. Yang saya buat itu yang saya lampirkan di perangkat pembelajaran itu, Pak, yang materi, media, kemudian LKP, dan di sana instrumen juga ada. Instrumen observasi sudah saya. Observasi maksudnya observasi untuk melihat sampai seberapa jauh rencana tindakan itu berjalan sesuai dengan Tulisan. Jadi itu kan observasi untuk penilaian ya. Kalau prestasi belajar itu kan bisa dilihat dari proses dan bisa dilihat dari penilaian akhir ya. Itu prestasi ya. Nah itu secara otomatis itu dalam proses pembelajaran itu kan ada itu ya. Nah cuman yang belum atau yang perlu kita gali juga adalah bagaimana selama proses pembelajaran itu kita juga mengobservasi pembelajaran itu sendiri ya, bagaimana misalnya pada saat proses pembelajaran di kegiatan awal ya siswa kira-kira sudah antusias belum ya ketika kegiatan awal ya, bagaimana kondisi kesiapan mental, fisik, lingkungan belajarnya dan seterusnya itu ya. Kemudian nanti pada saat kegiatan inti juga begitu, berkaitan dengan penggunaan media audiovisual itu kira-kira performance siswa seperti apa ya. Misalnya tadi di video itu kira-kira dengan kita menampilkan video lalu penggunaan audiovisual itu kan kita bisa langsung mengatur. Itu bisa kita pakai observasi mungkin dengan checklist bisa. Kalau komponen ini tercermin, ya, siswa lebih antusias ya proses pembelajaran dengan audio visual ya. Kemudian siswa juga mungkin lebih cepat memahami konsep yang dipelajari, ya, materi yang dipelajari pada saat proses pembelajaran dan seterusnya. Nah itu maksudnya instrumen untuk observasi ya, observasi. Insya Allah wonten Bapak. Nah, sampun ya. Kalau saya lihat ada. Oke, jadi intinya di situ, jadi poin-poin yang perlu mungkin dipahami lebih lanjut berkaitan dengan cara kerja PT. Jadi seperti mendiagnosa itu tepat, lalu membuat rencana tindakannya itu juga sesuai dengan konsep yang ada, lalu kita pastikan bahwa rencana tindakan itu kita implementasikan ya, dan sampai kemudian di bagian akhir ya kita dengan instrumen yang ada yang kita analisis ya, peningkatannya seperti apa ya dari rencana tindakan yang kita buat ya, dengan hasil belajar yang kita dapatkan. Oke, itu monggo tambahan dari Ibu Sal. Ini Bapak terima kasih masukannya. Saya jadi belajar juga. Terus terang kalau PTK beda Pak, guru dengan dosen ya Pak. Tapi begini, tadi jelas-jelas ketika kan kita melakukan PTK itu apa yang menjadi diagnosa termasuk pasiennya, rumah sakitnya kan gitu nggih Pak nggih. Kita harus jelas.
Yang saya pesan juga ke teman-teman Niko Bapak, kadang masih ada ketidakkonsistenan. Sederhana kelihatannya, tapi ketika itu ada di PTK menjadi terlihat apa nggih Pak, pola pikir yang tidak runtut gitu nggih. Contoh ketika sudah diberi masukan judul untuk dirubah, judulnya dirubah, tapi di dalam nggak dirubah. Nah, betul. Kemudian antara rumusan masalah dengan tujuan dan kesimpulan itu kan sebetulnya nanti runtut nggih Pak. Contohnya rumusan 3, ya nanti tujuannya 3, kesimpulannya 3. Kan kata. Nah, rumusan masalah kalau urutannya 1, 2, 3, di tujuan juga harus 1, 2, 3. Sehingga runtut gitu Bapak Ibu. Yang saya lihat di rumusan masalahnya 1, 2, 3, begitu di tujuan itu urutannya bisa berbolak-balik Pak. Ini dari segi anu ya, sehingga saya melihat bahwa ada ketidakkonsistenan. Termasuk nah ini di lembar kerja. Kalau lembar kerjanya Pak Risman sih saya lihat secara terlihat match nggih, ada 6 masalah, maka ada 6 juga penyelesaiannya begitu. Lain masih ada yang belum nyambung, belum nyambung. Nggih. Barangkali itu tambahan dari saya Bapak. Ini lembar kerjanya ini yang kita maksud tadi Pak Risma, ini kan dari hasil observasi kan, Bapak bisa menarasikan seperti ini, itu kan dari pengamatan. Ini sudah dibuat lembar kerja ini pada saat proses itu apa yang terjadi ya dari treatment kita penggunaan audio visual. Jadi kita tidak semata-mata hanya melihat pretest postes ya, tapi proses juga perlu dilihat ya bagaimana kondisi pembelajaran ya pada saat melakukan treatment ya dari rencana tindakan yang sudah kita rencanakan di awal. Oke, sudah bagus lah. Karisma, halo. Halo. Oke. Semoga teman-teman yang lain bisa mengambil pelajaran nggih.